already know. Get the fuck out of my face now, yeah. Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bocoran alur cerita bagian sebelumnya, alias bocoran alur cerita Salen 2 episode 94 bagian kedua. Animasi dalam video ini merupakan animasi 2 dimensi yang diberikan oleh pihak studio. Yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, bisa cek terlebih dahulu daftar playlist yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler bagian kedua. Ini dia, let's check it out. Life till it's over, and I will not forgive those who Menyadari jika Ye Kui mampu memblokir cakar mekanik miliknya, seketika membuat Huang Zheng merasa terkejut. Namun belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Huang Zheng tiba-tiba dikejutkan oleh tebasan pedang yang melesat ke arahnya. Namun dengan adanya cakar mekanik yang memiliki perisai pertahanan, Huang Zheng dapat memblokir serangan tersebut. Melihat hal ini, seketika membuat tetua ketiga merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika cakar mekanik yang dibuat oleh muridnya tersebut ternyata tidak hanya memiliki kemampuan menyerang, namun juga memiliki kemampuan bertahan. Bahkan perisai tersebut setara dengan alat jiwa tingkat 6. Sementara itu, dikarenakan tidak ada cara lain, Huang Zheng langsung melepaskan kemampuan roh pelindung pelayan jahat yang disebut sebagai keturunan kegelapan. Melihat hal ini, Yuho menyadari meski roh pelindung tersebut tidaklah terlalu kuat di antara para master jahat. Namun Yuho mengetahui jika roh pelindung tersebut terlahir dari jiwa manusia yang ingin membalaskan dendam. Akibat roh pelindung yang dilepaskan oleh Huang Zheng, Guyi tiba-tiba merasakan jika seluruh arena diselimuti oleh kegelapan. Menyadari jika tubuh Huang Zheng tiba-tiba menghilang, seketika mengejutkan Tang Wu alias King Yu Hao. Saat kemudian tubuh Huang Zheng tiba-tiba muncul di belakang Ye Kui dan langsung melepaskan teknik cakar pemburu jiwa. Dengan sangat percaya diri, Huang Zheng mengatakan jika Ye Kui tidak akan mampu bertahan lebih lama setelah dirinya berhasil menyerap esensi jiwanya. Namun ketika Huang Zheng berniat untuk segera mengakhiri kompetisi, Ye Kui yang pada saat ini mendapatkan kembali kesadarannya segera melepaskan teknik pedang suci untuk memblokir serangan tersebut. Pada saat ini, tubuh Ye Kui telah diselimuti oleh sebuah cahaya suci dan dua sepasang sayap mengepak di belakang punggungnya. Sehingga hal ini seketika mengejutkan tetua ketiga bersama Nanggong Wan. Wakil ketua sekte mengatakan jika roh pelindung dewa malaikat memiliki atribut cahaya yang menjadi musuh alami bagi seorang master roh jahat. Pada saat ini, penyamaran Ye Kui akhirnya telah terbongkar, di mana tujuannya mengikuti kompetisi hanyalah untuk melenyapkan para anggota master roh jahat dari aliansi Shisui. Meski roh pelindung dewa malaikat sangatlah kuat, namun Yuho beranggapan jika hal ini merupakan tindakan ceroboh. Selain tindakannya tersebut akan memancing kemarahan master roh jahat, nyawa Ye Kui pasti akan dalam keadaan bahaya. Tidak berselang lama, Ye Kui kemudian melepaskan keterampilan jiwa kelima, teknik pedang cahaya suci. Menyadari jika Huang Zheng telah tewas, seketika mengejutkan semua orang. Sementara wakil ketua aliansi mengatakan jika Ye Kui pasti akan membawa banyak masalah bagi sekte mereka jika membiarkannya tetap hidup. Mendengar hal ini, Nanggong Wan memahami apa maksud dari ucapannya tersebut. Sehingga Nanggong Wan meminta kepada wakil ketua sekte untuk tidak perlu khawatir. Dirinya tidak akan membiarkan peserta tersebut pergi meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ye Kui menyadari jika aliansi Shisui saat ini sedang merencanakan sesuatu untuk mengincar dirinya. Sementara Sang Gonwir beranggapan apakah dirinya telah salah menggunakan Ye Kui untuk menghadapi aliansi Shisui. Meski sempat memikirkan hal ini, namun Sang Gonwir segera mengabaikan pikiran tersebut. Pasalnya keluarga kerajaan telah mendukungnya.
sehingga dia beranggapan jika aliansi Shisui pasti tidak akan mungkin berani untuk menyakitinya. Di sisi lain, tetua ketiga sangat marah melihat muridnya telah tewas terbunuh, sehingga tetua ketiga berniat untuk membalas kematian muridnya setelah kompetisi berakhir. Namun, Yuho mengatakan jika dirinya yang akan melakukan tugas tersebut untuk membalas kematian Huang Zhen, sehingga hal ini seketika mengejutkan tetua ketiga. Tidak berselang lama ketika Yuho berdiri di atas arena, Ye Yulin menyatakan jika pertandingan terakhir merupakan pertandingan antara Tang Wu melawan Ye Kui. Dengan nada dingin, Ye Kui mengatakan jika dirinya pasti akan membunuh para master roh jahat dengan pedang miliknya. Namun, Yuho mengatakan jika dirinya ingin mengetahui apakah Ye Kui memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, Ye Yulin merasa sedikit khawatir dengan nasib Ye Kui setelah kompetisi berakhir. Ye Yulin tidak menyangka jika Kui benar-benar bertindak ceroboh di depan para master roh jahat, sehingga Ye Yulin beranggapan jika hal ini sama saja dengan mencari kematian. Tidak berselang lama ketika pertandingan telah resmi dimulai, Kui kemudian berniat untuk menyerang Tang Wu. Namun Kui tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara yang muncul di dalam pikirannya, di mana Yuho telah menggunakan kemampuan mentalnya untuk memperingatkan kepada Kui. Bagaimana mungkin dia memiliki keberanian untuk menunjukkan roh pelindungnya di depan para master roh jahat? Apakah Kui benar-benar berpikir jika aliansi umum dapat melindunginya? Mendengar hal ini seketika membuat Kui merasa terkejut. Namun setelah mengetahui jika suara tersebut berasal dari lawan pesertanya, Ye Kui kemudian beranggapan jika hal ini mungkin salah satu trik licik yang digunakan oleh para master jahat. Namun Yuho menolak anggapan tersebut dan menjelaskan jika nyawa Ye Kui saat ini dalam keadaan bahaya. Pasalnya di pihak aliansi Shisui setidaknya terdapat seorang master jiwa yang memiliki gelar Fang Hao dulu, sehingga aliansi Audo tidaklah mungkin bisa untuk melindunginya. Mendengar hal ini seketika membuat Kui merasa terkejut dan bertanya kepada Tang Wu kenapa dia bisa membaca pikirannya. Yuho menjelaskan jika roh pelindung pertamanya memiliki kemampuan atribut mental, sehingga dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Ye Kui saat ini. Namun dikarenakan Ye Kui tidak mempercayai ucapannya tersebut, Tang Wu kemudian menjelaskan jika master roh jahat juga merupakan musuhnya. Bahkan dirinya lebih bertekad untuk melenyapkan para master roh jahat. Dengan wajah serius, Ye Kui mengatakan jika Tang Wu tidak akan mungkin bisa untuk mengalahkannya. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho tersenyum dan mengajak Ye Kui untuk membuat sebuah perjanjian, di mana jika dirinya bisa mengalahkan Ye Kui, maka Ye Kui harus bersedia untuk mengikuti rencana Tang Wu. Yuho juga berjanji jika dia juga akan melakukan yang terbaik untuk bisa melindunginya. Tidak berselang lama setelah Ye Kui sepakat dengan hal tersebut, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah cincin roh berwarna abu-abu muncul di sekitar tubuh manusia robot. Melihat hal ini, Kui kemudian beranggapan jika Tang Wu telah membohonginya. Pasalnya warna cincin roh tersebut hampir sama dengan yang dimiliki oleh para anggota master roh jahat. Namun Yuho mengatakan jika dirinya terpaksa melakukan hal ini. Yuho menegaskan untuk tidak melupakan perjanjian di antara mereka. Mengabaikan ucapan tersebut, Ye Kui kemudian melepaskan roh pelindung Dewa Malaikat. Saat kemudian melepaskan teknik tebasan pedang suci. Melihat hal ini, Yuho kemudian segera menggunakan tongkat nekromancer untuk membuka sebuah portal dimensi. Sesaat kemudian, jiwa Huang Zhen yang telah tewas sebelumnya akhirnya keluar dari portal dimensi. Melihat hal ini, seketika membuat tetua ketiga merasa terkejut. Tidak berselang lama ketika tebasan pedang malaikat berhasil menghancurkan jiwa Huang Zhen, jiwa naga tulang tiba-tiba muncul dari sebuah portal dimensi. Kejadian ini seketika membuat tetua ketiga merasa terkejut. Bagaimana mungkin Tang Wu bisa memanggil jiwa-jiwa tersebut? Tidak berselang lama, naga tulang kemudian melepaskan semburan kristal es, sehingga memaksa Ye Kui untuk merilis tebasan pedang malaikat demi bisa memblokir serangan tersebut.
Melihat teknik pemanggilan jiwa yang dimiliki oleh Tangguh, seketika menarik perhatian Wakil Ketua Sekte. Wakil Ketua Sekte mengatakan jika Nanggungan telah menemukan seseorang dengan bakat yang sangat luar biasa. Namun dirinya khawatir jika Tangguh tidak akan mungkin bisa menjadi muridnya. Sehingga Wakil Ketua Sekte berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada pendiri aliansi. Bahkan Wakil Ketua Sekte beranggapan jika Tangguh merupakan putra suci yang selama ini mereka cari. Di saat semua orang merasa terkejut melihat baku hantam di atas arena, Yuho kemudian membuka sebuah portal dimensi. Sesaat kemudian, Yuho bersama manusia robotnya masuk ke dalam portal tersebut. Melihat hal ini, seketika membuat Ye Kuyi merasa sedikit heran. Namun belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, Ye Kuyi tiba-tiba dikejutkan oleh pasukan kerangka yang keluar dari portal tersebut. Melihat hal ini, Ye Kuyi kemudian menggunakan teknik tebasan pedang suci untuk melenyapkan satu persatu dari pasukan kerangka.